Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair dan kita lanjut ke video UTS nomor 3. Di sini ada 5 kriteria dan masing-masing kriteria mempunyai nilainya. Untuk kriteria pertama dengan nilai 1 0,33, 0,2, 0,142 dan 0,33. Untuk kriteria kedua dengan nilai 3 1, 0,33, 0,2, 0,1 dan untuk kriteria ketiga 5, 3, 1, 0,33 dan 3. Untuk kriteria keempat 7, 5, 3, 1, 5 dan untuk kriteria kelima 3, 1, 0,33, 0,2 dan 1. Kemudian untuk normalisasi untuk kriteria pertama yaitu dari kriteria pertama nilai 1 untuk jumlah untuk jumlahnya merupakan hasil penjumlahan dari kriteria pertama sampai kriteria keempat dan mendapatkan jumlah 2,01. Untuk jumlah dari kriteria kedua juga sama, hasil penjumlahan dari kriteria pertama sampai kriteria kelima dan mendapatkan nilai 5,53. Selanjutnya juga sama, kriteria ketiga hasil penjumlahan dari nilai kriteria pertama sampai kriteria kelima dan jumlah hasil 12,33. Dan untuk kriteria keempat hasil penjumlahan dari kriteria pertama sampai kriteria kelima dengan jumlah hasil 21 dan untuk kriteria kelima dengan jumlah hasil 5,53. Dan untuk normalisasinya nilai dari kriteria pertama dibagi dengan jumlah dari kriteria pertama yaitu 1 dibagi 2,01 dan mendapatkan hasil 0,497. Begitu juga seterusnya untuk kriteria kedua, nilai kriteria kedua 0,33 dibagi jumlah dari kriteria pertama 2,01. Begitu juga sampai dengan kriteria kelima. Dan untuk kriteria kedua kita ambil nilai pertama dari kriteria kedua yaitu 3 dibagi dengan jumlah dari kriteria kedua 5,53 dan mendapatkan hasil 0,542. Begitu juga seterusnya untuk nilai kriteria kedua. Dan untuk nilai kriteria ketiga kita ambil nilai pertama dari kriteria ketiga yaitu 5 dibagi dengan jumlah dari kriteria ketiga yaitu 12,33. Jadi 5 dibagi 12,33 dan kita mendapatkan hasil 0,405. Begitu juga seterusnya untuk dari nilai kriteria 3. Dan kriteria keempat dan kriteria kelima juga sama. Nilai pertama dari kriteria keempat dibagi jumlah dari kriteria pertama, nilai kedua dari kriteria keempat dibagi jumlah dari kriteria keempat. Begitu juga seterusnya sampai ke kriteria kelima. Kemudian di sini ada prioritas, agent value dan jumlah. Di sini ada jumlah. Untuk jumlahnya kita jumlahkan nilai pertama nilai dari kriteria pertama sampai ke kriteria kelima dan mendapatkan hasil 2,320. Begitu juga dengan jumlah kedua, kita jumlahkan nilai kriteria kedua dari 0,165 sampai ke 0,180. Begitu juga untuk nilai jumlah ketiga, kita jumlahkan kriteria ketiga dari 0,099 sampai 0,060. Begitu juga untuk jumlah keempat dan jumlah kelima. Kemudian untuk prioritasnya kita jumlahkan lagi nilai kriteria pertama sampai ke kriteria kelima, tapi terus kita bagi dengan 5. Untuk 5-nya itu merupakan hasil jumlah dari nilai pertama dari jumlah yaitu 2,320 sampai ke 0,218. Kita jumlah dan mendapatkan hasil 5. Lalu prioritasnya
prioritasnya kita jumlahkan kriteria pertama sampai kriteria kelima dibagi 5. Kemudian untuk nilai prioritas kedua juga sama, kita jumlahkan kriteria kedua sampai kriteria kelima dibagi dengan 5. Kemudian untuk nilai ketiga dari prioritas kita jumlahkan kriteria ketiga sampai nilai kriteria ketiga sampai kriteria kelima kita bagi dengan 5. Kemudian nilai prioritas 4 dan 5 juga seperti itu. Untuk agent value-nya, setiap nilai pertama dari matriks perbandingan kriteria kita bagi dengan nilai dari prioritas, maka kita akan dapat hasil 2,423. Kemudian untuk nilai dari agent value yang kedua juga sama, kriteria kedua dari matriks perbandingan kita kali dengan nilai dari prioritas, dan kemudian seterusnya. Jadi tiap nilai agent value, nilai dari agent value tiap kriteria di sini kita kali dengan prioritas untuk mendapatkan hasil agent value-nya. Kemudian untuk nilai T-nya kita nilai prioritas dibagi dengan agent value. Jadi nilai pertama dari prioritas dibagi dengan nilai pertama dari agent value, nilai kedua dari prioritas dibagi dengan nilai kedua dari agent value, nilai ketiga dari prioritas kita bagi dengan nilai ketiga dari agent value, begitu seterusnya hingga kita mendapatkan hasil 5,128. Untuk nilai CI-nya, hasil dari nilai T kita bagi dengan kita kurang dengan jumlah kriteria yaitu ada 5 dibagi lagi 5 kurang 1, maka nilai CI-nya kita dapat 0,032. Kemudian untuk rasio indeks yaitu 1,12. Kemudian untuk konsistennya nilai CI kita bagi dengan RI, maka dapatkan hasil 0,028. Dikarenakan 0,028 lebih kecil dari 0,1, maka hasilnya konsisten. Untuk programnya di sini saya menggunakan Python. Ini adalah scriptnya, kita tinggal running. Hasil akhir dari consistent ratio-nya sama, yaitu 0,028 lebih kecil dari 0,1, jadi hasilnya konsisten. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.